Sekali lagi naikkan dengan segenap hati, beri tepuk tangan buat Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hati. Jadikan pujian ini doamu saudara. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. anugerahmu besar. Anugerahmu besar, melimpah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, katakan anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini tidak ada satupun yang kau lewatkan Tuhan. Engkau Tuhan yang membentangkan langit dan Engkau Tuhan yang meletakkan dasar bumi. Biar pagi hari ini kau letakkan akan firman-Mu dalam sanubari hati kami yang paling dalam. Agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Yang akan mengubahkan jalan kehidupan kami, bahkan nasib kami diubah Tuhan. Karena sungguh Engkau Tuhan yang mengubah kutuk jadi berkat. Engkau Tuhan yang sanggup membelah lautan. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kemustahilan jadi mungkin. Dan Engkau Tuhan yang sanggup mengubah akan hidup kami. Pagi hari ini sesuatu yang ilahi Tuhan. Buat menjadikan dalam hidup kami. Kami siap terima di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan A. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terlebih dahulu. Shalom. Ini hari-hari yang ajaib dan hari-hari saya katakan sekaligus mencengangkan yang melanda seluruh negeri ini. Kita semua tahu dengan adanya pemberitaan, dengan adanya ramalan BMKG akan megatrust dan lain sebagainya. Begitupun kita mengerti beberapa waktu kemarin sempat ada demo di kota kita, begitupun kota-kota lain di Indonesia. Dan kita juga mengerti bahwa hari-hari ini juga di mana ada virus yang kita harus mewaspadai dalam kehidupan, yaitu virus Mpox. Tetapi di atas semuanya, jika saudara setia dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu, maka gelombang lawatan dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan. Sebab waktunya sudah singkat saudara, dan roh Tuhan saya lihat hari-hari ini bekerja begitu luar biasa, melanda akan kehidupan setiap umatnya. Dan jangan biarkan engkau melalukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan begitu saja. Karena itu resiko yang sangat besar dalam kehidupanmu tanpa pimpinan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya harus sampaikan akan pesan Tuhan dan tampilkan slide yang pertama. Karena apa yang Tuhan beri dan saya percaya itu akan memberikan bekal di dalam kehidupanmu. Yaitu kuatkan imanmu, jangan menyerah. Hari-hari ini bahkan kita melihat banyak kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang Kristen, mereka udah mulai seolah mau nyerah. Karena keadaan mereka, kehidupan mereka tidak mengalami perubahan. Tetapi saya melihat cara Tuhan yang begitu ajaib, di mana orang-orang yang mau meresponi akan hati Tuhan, selalu ada pembedaan. Yang percaya katakan amin. Contoh seperti Bapak Gembala Saudara, jika di luaran banyak mereka yang mengeluh kepada saya tentang pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka. Tetapi Bapak Gembala Saudara itu diberkati Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai-sampai kalau mungkin secara daging dia mengeluh, mengeluhnya bukan sepi. Mengeluhnya karena ditarget, mengeluhnya karena dikejar akan omset. Sehingga dengan apa yang Tuhan buat itulah, saya melihat jika kau responi yang menjadi kerinduan hati Tuhan, akan mengubahkan kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Dan saya melihat juga dalam jemaat yang saya layani, di mana mereka juga di hari-hari ini, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan buat.
Di luaran orang banyak mengeluh, orang banyak mulai kecewa dengan Tuhan. Mereka merasa saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu, saya udah buat ini, bahkan mereka tidak sedikit yang sudah melayani Tuhan. Tetapi saya mau berkata, apa yang kau buat dan kau lakukan buat Tuhan. Selama engkau buat semua itu menjadi sebuah perhitungan. Dan saya katakan semuanya nothing. Semuanya tidak ada fungsi, tidak ada maknanya. Karena apa yang kita buat untuk Tuhan, semuanya itu adalah sebuah korban dalam hidup kita. Tetapi saya melihat di mana kehidupan dari umat-umat Tuhan yang terus mau responi. Bahkan bulan lalu di saat kita yang tinggal di Pulau Jawa, kita mengerti akan yang namanya bulan Suro. Mereka dalam pekerjaan, bisnis, usaha, mereka ngalami sepi. Tetapi umat Tuhan yang saya layani dan mereka responi apa yang Tuhan mau, yang menjadi kerinduan hati Tuhan, mereka ngalami. Bahkan mereka sendiri berkata, sampai omset itu meluber-luber Pak. Orang berkata sepi, orang berkata kok seperti ini. Tetapi kami mengalami akan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Jika, nah hari-hari ini engkau sedang mengalami akan yang namanya krisis iman. Firman Tuhan pagi hari ini ingin membawa engkau mengalami perubahan. Kuatkan imanmu, jangan menyerah. Karena yang iblis serang dalam kehidupanmu bukan yang jasmani tapi yang roh. Iblis sedang serang dalam kehidupan anak Tuhan itu iman. Supaya iman kita itu gugur. Sehingga kita tidak lagi Tuhan-Tuhanan. Dan ujung dari kehidupan kita itu adalah kebinasaan. Di dalam Alkitab Tuhan itu memuji dua orang. Akan iman mereka yang sungguh luar biasa. Karena dua orang ini pun juga bukan orang Israel. Yang pertama perwira Romawi. Yang kedua perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia. Mereka sama-sama bukan orang Israel loh. Tetapi Tuhan puji karena iman akan mereka ini tidak pernah Yesus jumpai dalam kehidupan setiap orang Israel. Dan saya tahu ini menjadi sebuah tanda di akhir zaman ini buat kita semua. Bahwa kita semua ini bukan orang Israel, kita orang di Indonesia. Tetapi kita itu percaya justru, nah sekalipun kita bukan orang Israel, kita orang Indonesia. Dan seperti perwira Romawi dan perempuan Siro-Fenisia, mereka bukan orang Israel. Justru orang-orang yang sepertinya tidak dianggap oleh manusia, tidak dianggap oleh dunia, mereka terima perkenanan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini, kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal ke-15, mulai ayat yang ke-21. Saya akan kupas satu bagian karena dari dua orang ini Tuhan taruh untuk saya menyampaikan tentang perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia. Nanti di rumah saudara bisa membaca akan firman Tuhan tentang perwira Romawi. Supaya firman yang Tuhan beri dalam hidupmu itu bisa lengkap utuh. Karena dari dua orang ini kita belajar akan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Dan pagi ini kita mau belajar untuk kita bisa mengerti akan kerinduan hati Tuhan, untuk kita itu mengikuti yang Tuhan mau. Matius pasal 15 ayat 21, kita akan baca sama-sama, kita tuntaskan sampai ayat ke-28. Beginilah firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan baik-baik, melalui kisah dari firman Tuhan ini, Tuhan mau bawa kita itu belajar untuk memahami akan proses bagian tahapan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini, di mana mereka dalam kehidupan itu satu hal. Yang pertama, saudara perlu ngerti, orang yang tidak hanya melulu untuk fokus dengan kebutuhannya, dengan kehidupannya, dengan kepentingannya, itu orang-orang yang pertama akan mendapat pujian dari Tuhan. Karena iman yang besar tidak pernah Tuhan temui dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan salah satunya dari wanita Kanaan ini. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia sedang mempertaruhkan nasib anaknya. Begitupun perwira Romawi, dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia sedang memikirkan nasib daripada bawahannya. Tuhan ingin bawa kehidupan kita itu mengerti, cara Tuhan bukan cara kita. Ada hukum Tuhan yang tidak bisa ditawar, yaitu tabur tuai. Sehingga ketika kita mau diberkati, kita juga harus memberkati. Yang percaya katakan amin. Engkau sedang mengalami akan sakit yang tidak pernah dapat disembuhkan. Engkau sudah berdoa dan penyakitmu juga tetap sama. Engkau sudah meminta belas kasih Tuhan pun, engkau sudah puasa, tetap sakit belum sembuh. Dan Tuhan mau ajarkan engkau pagi hari ini supaya engkau mendoakan orang yang sakit lainnya. Karena ketika engkau sedang mendoakan, sesuatu yang ilahi akan dialirkan dalam kehidupanmu tanpa engkau sadari. Karena itu hukum tabur tuai. Tapi kalau engkau hanya memikirkan kepentinganmu terus, engkau hanya memikirkan kemauanmu sendiri, Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang egois. Karena orang-orang yang egois selalu hanya mementingkan akan kepentingan dirinya sendiri. Mungkin saudara akan berkata, tetapi Pak, memang keadaan saya sedang susah. Keadaan saya sedang sulit. Tuhan tahu, saya katakan. Namun di atas segalanya saya teringat dari salah satu pengurus saya, beliau udah almarhum. Tuhan panggil beliau di tahun kemarin 2023 di momen lebaran. Beliau ketika sedang sakit, beliau doa ke Tuhan. Tuhan tidak langsung sembuhkan penyakitnya. Bahkan sampai beliau itu dirawat di rumah sakit, saudara. Tetapi ketika di rumah sakit itu, Tuhan berbicara dalam hatinya dia. Doakan orang yang ada di sebelahmu. Pasien yang lain, yang satu ruangan dengan dia. Secara manusia, kita pasti akan berontak. Tuhan, kok begini? Sedangkan aku sendiri belum kau sembuhkan, penyakitku masih. Tapi kalau kita mau responi yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Karena sejatinya respon menentukan akan terjadinya mujizat. Yang percaya katakan amin. Dan di saat dari pengurus saya ini almarhum Bapak Jadi, beliau mendoakan akan orang-orang yang ada di sebelahnya. Satu ruangan dengan dia di rumah sakit tersebut. Perubahan demi perubahan dia alami. Tuhan tidak pernah berhutang saudara dalam hidupmu. Dia Allah bukan manusia yang seringkali mengabaikan. Maka ketika engkau sedang menabur, engkau akan menuai. Banyak kehidupan orang Kristen kepengen terima tuaian. Sedangkan benih tidak pernah kau taburkan. Dari mana engkau akan dapat tuaian jika tidak ada benih? Benih itu harus turun terlebih dahulu. Benih itu apa? Dan menabur tidak selalu berbicara tentang materi. Terkadang hidupmu sendiri yang Tuhan mau. Amin. Ketika kau sedang taburkan sesuatu dari hidupmu, disitulah Tuhan mulai tumbuhkan apa yang kau taburkan. Benih itu terus bertumbuh dan berbuah. Maka engkau akan terima tuaian dalam hidupmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wanita ini untuk bisa menguatkan imannya bukan satu hal yang gampang. Maka ketika saudara belajar, jika hari-hari ini keadaanmu belum berubah, kondisimu belum mengalami perubahan, dan saya katakan, untuk engkau belajar menguatkan iman, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena ada tahapan demi tahapan yang harus engkau lewati. Perempuan Sirofenisia ini pun dia harus lewati tahapannya. Dan tahapan-tahapan yang Tuhan mau beri pada kesempatan pagi ini bukanlah tahapan yang gampang. Tetapi justru tahapan yang semakin lama semakin sulit.
Karena seperti hanya kita menapaki sebuah anak tangga. Semua kita pasti kepengen kehidupan kita itu naik dan tidak pernah turun. Tetapi untuk saudara ego proses engkau menapaki anak tangga yang pertama dan selanjutnya hingga kau naik ke atas, itu tidaklah hal yang mudah. Tetapi setelah engkau ada di atas, engkau terima akan blessing Tuhan dalam hidupmu, baru engkau mengerti akan bagian-bagian yang telah engkau lewati. Karena Tuhan selalu melihatnya begini, hal yang roh dengan yang daging itu berlawanan. Berlawanan. Harus kita itu merendah. Kalau roh kita ingin naik, kita itu meninggi, kita sombong, habis. Dan perempuan Sirofenisia ini, dia melewati tahapan-tahapan. Dan tahapan demi tahapan yang dia lalui, ujungnya sekalipun sepertinya sulit. Tapi sesuatu yang ajaib Tuhan persiapkan. Jika engkau pagi ini responi dengan kuat, tangkap, samber akan pesan Tuhan dengan kuat dalam hidupmu. Maka saya berdoa, keajaiban kuasa Tuhan juga terjadi dalam hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada 3 tahapan untuk saudara itu bisa mengalami akan supranatural kuasa Tuhan seperti perempuan Kanaan ini. Karena perempuan Kanaan ini melewati. Sehingga kalau dia melewati, dia juga menjalani. Karena dia tidak meninggalkan begitu saja akan prosesnya. Dan kita akan lihat tahapan yang pertama. Ayat yang ke-21, slide-nya ditayangkan gak apa-apa. Ayat ke-21 dan 22 hingga ayat 23. Perhatikan baik-baik. Lalu Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Hal pertama, bagian dan tahapan awal yang saudara akan hadapi untuk engkau dapat menguatkan imanmu. Karena iman kuat bukan karena engkau berkata-kata. Yes, amin, aku percaya. Iman kuat itu melalui pembuktian. Makanya kalau tadi di awal saya berkata, banyak kehidupan orang Kristen, sama Bapak Gembala Saudara juga orang Kristen. Banyak kehidupan pelayan Tuhan, Bapak Gembala Saudara juga pelayan Tuhan. Tetapi kenapa kehidupan mereka ada yang susah, ada yang tidak. Kehidupan mereka ada yang enak, ada yang tidak. Karena sama-sama mereka berkata, Tuhan, Tuhan, aku percaya. Tetapi yang membedakan adalah pengujian. Iman yang kuat bukan karena kita berkata, aku percaya, amin. Tetapi melalui pengujian. Dan pengujian pertama tahapannya adalah Tuhan yang diam. Saudara akan menghadapi bagian awal ini dalam hidupmu. Di saat engkau berdoa, engkau bahkan sudah berpuasa. Sekalipun bahkan, Tuhan ingatkan saya pagi ini, akan seorang yang bahkan dia menanyakan kepada saya gini, saya udah nasar Pak, kenyataannya kok tidak terjadi. Lalu saya bilang sama orang ini, ketika kau nasar dan di situ ada motivasi yang terselubung dalam hidupmu, Tuhan tahu. Engkau sedang ingin mempertaruhkan nasarmu dengan dia. Naburnya sendal, ingin terima mobil, tidak bisa. Tuhan ngerti hatimu. Kalau engkau hanya mementingkan kepentinganmu sendiri, dia Tuhan tidak akan peduli dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau mengangkat akan kepentingan orang lain, engkau bawa sesuatu yang berbeda dari hatimu, dari hidupmu, Tuhan akan memperhatikan engkau. Yang percaya katakan amin. Dan wanita Kanaan, dia menghadapi akan tahapan yang pertama, Tuhan yang diam. Dia ngomong, bahkan dia teriak-teriak loh, dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau saudara membaca akan firman ini dengan intonasi yang datar, saudara akan merasakan biasa. Saudara akan membaca seperti ini, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan
dan sangat menderita. Sepertinya flat, biasa. Makanya kalau baca firman, supaya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman, baca firman dengan passion, dengan gairah. Amin. Jangan baca firman dengan kebiasaan. Tidak akan memberikan impact dalam hidupmu. Ketika kau baca dengan passion, engkau akan mengerti sesuatu yang ilahi itu turun padamu. Ketika perempuan ini berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kondisi yang sedang tidak baik, kondisi yang sedang tidak mengenakan, yang sedang dialami oleh anaknya. Dan ibu ini datang kepada Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Tahapan pertama ini dia harus hadapi, di mana Tuhan diam. Jika engkau menghadapi posisi seperti ini, tahapan pertama ini seringkali membuat kehidupan orang Kristen gagal. Gagal. Karena mereka ketika berdoa, Tuhan tidak jawab. Mereka terkadang buru-buru cari hamba Tuhan lain, cari pendoa, minta, doakan saya, karena saya berdoa Tuhan diam. Tuhan bicara apa buat hidup saya? Begitupun ketika engkau menunggu akan waktu Tuhan turun dalam hidupmu. Ketika kau tunggu akan pertolongan Tuhan turun dalam hidupmu. Dan di saat Tuhan diam. Dan yang terjadi, ya kalau Tuhan diam, kita Pak yang gantian bicara Pak. Dan saya katakan itu konyol. Itu konyol. Karena seringkali ketika engkau mulai berulah, engkau mulai berbicara tanpa pimpinan Tuhan, engkau sedang membawa dirimu dalam kejerumusan. Engkau sedang membawa dirimu dalam keterpurukan dan masalah-masalah yang baru. Contohnya ketika saudara itu sedang minta terobosan. Ini mau bayar hutang, ini udah jatuh tempo. Dan di saat kau berdoa, kau minta kepada Tuhan. Dan engkau menghadapi tahapan yang pertama, di mana Tuhan diam. Dan disitulah Tuhan ingin melihat hatimu. Tetapi karena engkau tidak sabar, engkau tidak tahan uji, dan engkau mulai berdiri, kau cari pertolongan yang lain, engkau cari akan perkenan manusia, engkau hutang sana, hutang sini, yang ujungnya membuat hidupmu berantakan. Mungkin saudara mau berkata, lalu caranya bagaimana Pak? Ketika kita menghadapi Tuhan yang diam. Di dalam kehidupan, kita tidak akan pernah dapat mengatur Tuhan. Tetapi kita yang diatur Tuhan. Amin. Di saat saudara menghadapi akan tahapan yang pertama, ketika Tuhan diam. Saya mau katakan, ini kunci yang harus kau alami, yang kau pegang dalam hidupmu dengan kuat. Di saat kau menghadapi Tuhan yang diam, doamu belum dijawab, permohonanmu belum dikabulkan. Dan saya mau katakan kepada engkau, tunggu. Nantikan dia. Belajar tetap percaya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi di ayat yang sama dikatakan, tetapi kamu enggan. Banyak daripada kita itu enggan. Kita merasa kalau Tuhan gak ngomong ya kita yang ngomong. Kalau Tuhan gak bertindak ya kita bertindak. Dengan pembelaan diri alih-alihnya itu kan ikhtiar Pak. Itu usaha Pak. Itu pembelaan dirimu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan saya katakan, jika Tuhan diam, jangan sekali-kali engkau protes. Jangan sekali-kali engkau bertindak tanpa pimpinan dia. Karena resiko besar akan engkau alami dalam hidupmu. Jika Tuhan diam, sabar. Nantikan dia, tenang. Tapi kan itu gak mudah Pak. Ya memang, ikut Tuhan itu gak mudah. Ikut Tuhan itu pikul salib. Karena kalau ikut Tuhan mudah, upahnya bukan keselamatan, upahnya rantangan. Karena ikut Tuhan itu pikul salib, upahnya keselamatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka ketika kita mengerti akan bagian yang pertama, jika kita menghadapi Tuhan yang diam,
Dari situ supaya kita itu jangan bertindak di luar daripada pimpinan Tuhan. Pada masa pandemi kemarin, kita semua mengerti ada pembatasan demi pembatasan. Begitupun untuk penerbangan maupun transportasi darat, semua. Dan kemudian ada aturan kebijakan dari pemerintah. Buat yang vaksin mereka harus menunjukkan akan aplikasi Peduli Lindungi maupun sertifikat vaksin mereka. Sedangkan saya yang tidak vaksin, saya memilih tidak vaksin. Itu pilihan saya. Karena life is a choice, hidup adalah pilihan. Dan saya memilih apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Enak maupun gak enak buat daging saya. Karena saya tahu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan saya tidak akan pernah gentar dengan keadaan. Lebih baik saya dibenci manusia daripada saya dibenci Tuhan. Sepertinya saya tidak dianggap manusia, tapi lebih baik saya dianggap Tuhan. Dan ketika saya harus tetap melayani, saya harus terbang. Dan disitulah dengan pimpinan Tuhan, saya selalu bertanya. Sampai ketika saya udah beli tiketnya, saya melangkah, saya berangkat ke bandara, turun dari transportasi, saya tetap bertanya. Saya ngobrol sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan, sudah waktunya masuk atau belum? Dan saya tidak pakai surat palsu. Dan ketika Tuhan tidak berbicara, saya diam. Supaya nggak gabut, saya keluarkan handphone, saya scroll aja. Karena itu hari masih pagi. Saya berangkat pesawat jam 5:30. Dan saya lihat pagi hari belum ada yang on. Semua masih menikmati akan hadirat Tuhan di dalam istirahat mereka. Saya scroll aja sembari menunggu. 1 menit, 2 menit, Tuhan gak bicara. Mungkin saudara akan berkata, jika Tuhan tidak ngomong Pak, bagaimana? Ya sudah, saya diam. Kalau ujungnya tetap Tuhan gak ngomong, ya saya gak berangkat, simpel kan? Ngono wae kok repot. Seringkali yang membuat repot dalam kehidupan kan pikiran kita. Ikut Tuhan, iman di atas logika, yang percaya katakan amin. Karena kalau ikut Tuhan pakai pikiran tidak akan pernah sampai. Yang namanya supranatural itu di luar daripada kekuatan kita, daripada kemampuan kita, itu Tuhan. Bagaimana engkau bisa sentuh itu jika pikiranmu main? Karena 5 roti 2 ikan tidak akan pernah dapat memberi makan 5.000 orang jika engkau berpikir pakai otak dan logikamu. Engkau mau potong tipis-tipis sekalipun, kau buat flash, layer demi layer, tetap tidak akan mampu untuk beri makan 5.000 orang. Tetapi oleh karena iman, apa yang mustahil jadi mungkin. Dan saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang belum terjadi di depan. Selalu iman saya kedepankan. Karena saya punya sebuah statement dan mungkin ke depan nanti akan saya buat kaos saya sendiri. Saya nggak promo, makanya saya bilang buat kaos saya sendiri. Statement saya seperti ini. Mbuh piye carane Tuhan nulung aku. Sing penting aku percaya. Karena memang saya nggak tahu cara Tuhan seperti apa. Dan saya tidak pernah mempertanyakan. Karena saya perlu diatur Tuhan, bukan saya ngatur Tuhan. Sehingga kalau saudara mau berkata, lah kalau Tuhan gak ngomong, Pak, Bapak gak berangkat. Dan saya mau katakan, itu sudah terjadi belum? Kan belum toh. Ngapain dipikir? Beberapa menit berselang. Karena seringkali hidup di dalam Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedep. Tetapi saudara perlu tahu, itu bukan hal yang buruk dalam hidupmu. Karena ngeri-ngeri itu hanya di awal-awalnya. Ujungnya sedep. Namun kalau engkau hidup di luar Tuhan, sepertinya di awal-awal itu sedep, ujungnya ngeri. Engkau akan binasa, engkau hidup di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Dan engkau mau pilih mana? Saya pilih Tuhan. Tanpa Tuhan, kita semua nothing. Beberapa menit berselang, Tuhan berbicara di hati saya. Masuk. Satu kata aja. Tuhan gak kasih macam-macam.
Masuk nanti hitungan kesekian. Enggak, Tuhan hanya ngomongnya itu satu kata aja. Masuk. Dan saya masuk. Tembus. Dari pintu gerbang, pemeriksaan, scanning, sampai saya udah di depan ruang tunggu. Jika bukan Tuhan, tidak mungkin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sempat ada yang bertanya kepada saya begini, dengan kalimat yang saya katakan ini terlalu lebay. Berarti Bapak itu goib. Bapak itu ketika masuk, orang tidak melihat. Saya bilang enggak seperti itunya juga. Orang usah terlalu lebay. Saya kasih kenyataan yang saya alami, yang saya lihat. Ketika saya masuk, polisi bandara itu ada. Lagi memeriksa akan penumpang yang lain sedang masuk. Ada 2 polisi bandara yang sedang memeriksa ini 2 orang. Dan di saat saya masuk di sebelahnya, mereka fokus kepada orang-orang ini. Saya lolos, masuk ke dalam, pemeriksaan demi pemeriksaan, dan semuanya lancar. Saya bisa terbang, bahkan saya bisa balik lagi ke Semarang, dan itu tidak hanya 1-2 kali, berkali-kali. Kalau hanya 1 kali, mungkin saudara berkata itu kebetulan saja Pak. Tetapi saya alami berkali-kali. Dan saya mau katakan jika bukan Tuhan, tidak mungkin. Yang kedua ketika saya di Jepang, saya berangkat pelayanan di Jepang bulan Maret kemarin. Di saat saya menghadapi akan pemeriksaan di kantor imigrasi di Jepang. Turun dari pesawat, masuk kantor imigrasi karena kita dari negara lain. Disitulah kita mulai diperiksa, kita harus mengisi deklarasi dari isian-isian. Semua yang ada hurufnya adalah huruf kanji, huruf Jepang. Kita dengan Jepang, Indonesia dan Jepang. Berbeda kulturnya, berbeda bahasa, semua. Di saat itulah saya mencoba translate dengan handphone saya. Dan handphone tanpa koneksi internet tidak ada manfaatnya. Sama kayak hidup kita. Kalau hidup kita tidak terhubung dengan Tuhan, sebetulnya hidup kita itu tidak ada manfaatnya. Ya hanya begini-begini aja. Tapi oleh karena Tuhan, ketika kita terhubung dengan surga, baru apa yang mustahil jadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Dari nothing jadi something. Ketika kita terhubung. Di saat saya mencoba dengan jaringan seluler daripada handphone saya sendiri, udah saya paketkan di Indonesia, tetap gak bisa. Saya coba untuk cek jaringan wifi daripada bandara tersebut, tidak bisa. Karena di ruangan tersebut memang dikhususkan untuk pemeriksaan. Dan alhasil tidak bisa saya translate bahasa. Kembali disitulah saya berdoa dan saya berkata, mbuh piye carane Tuhan nulung aku. Sing penting aku percaya. Saya diam. Saya tidak bertindak. Saya tidak ngoceh-ngoceh yang lain. Karena saya dengar kanan dan kiri saya semua mempergunakan bahasa-bahasa asing yang saya tidak paham. Kalau mereka berbicara dengan bahasa Inggris saya masih kemungkinan paham. Namun ketika mereka berbicara dengan bahasa Mandarin, bahasa Jepang, saya tidak paham. Karena bahasa Mandarin yang sering kali saya paham cuma satu, cia. Karena itu malah menjadi salah satu kegemaran saya, cia. Tapi bukan cuan cia ya. Karena cuan cia itu cukimai. Loh Pak kok bisa malah keterusan? Enggak, itu hanya bercanda sedikit saudara. Di atas semuanya, ketika saya menghadapi akan masalah, tetap saya libatkan Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngomong ya udah, mau jadi apa nggak tahu saya. Karena bagian hasil itu surga, bagian Tuhan, bagian saya proses, saya lakuin. Seperti perempuan Kanaan ini, bagian prosesnya dia. Ketika dia menghadapi bagian yang pertama Tuhan diam. Sama ketika saya menghadapi. Di saat Tuhan diam, ya udah saya diam. Baru selang beberapa waktu, beberapa menit. Karena Tuhan ingin cek hati kita. Ketika Tuhan diam itu bukan karena Tuhan gak sayang. Tuhan ingin melihat hatimu. Apakah engkau benar-benar percaya atau tidak? Apakah yang kedua engkau benar-benar mau mengandalkan dia atau mengandalkan kekuatanmu sendiri? Tuhan mau lihat 2 hal itu. Dan ketika saya tetap percaya,
Maka saya berkata, mbuh piye carane Tuhan nolong aku. Sing penting aku percaya. Saya benar-benar mau mengandalkan Dia. Tanpa Dia saya bukan siapa-siapa. Disitulah baru Tuhan berbicara. Lihatlah ke belakang, tengoklah ke belakang. Ketika saya tengok ke belakang, saya melihat ada 3 orang. Mereka berjalan masuk ke dalam kantor imigrasi. Seorang bapak dengan istrinya beserta anak lakinya. Mereka datang, mereka jalan dengan cepat. Dan sesaat kemudian Tuhan kembali berkata, itu orang Indonesia. Dengan kalimat yang santuy banget, santai. Itu orang Indonesia. Yang tahu siapa jika bukan Tuhan. Langsung saya sambar kairos Tuhan. Saya datang juga dekati mereka ketika kita udah berdekatan dan saya langsung bertanya, where you come from? Oh no, saya tidak bertanya seperti itu. Saya mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan disitulah saya bertanya, apakah orang Indonesia? Langsung si ibunya berkata, Bapak orang mana? Nah, kita langsung tahu itu orang Indonesia. Saya bilang, saya orang Semarang. Dia langsung menyambar balik, suami saya juga orang Semarang Pak. Jika bukan Tuhan, tidak mungkin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya melalui mereka, karena anaknya itu mau wisuda, anaknya itu kuliah di salah satu universitas favorit di Jepang, yaitu Kansai University. Maka langsung saya minta tolong, langsung si anak kasih tahu, ini cara mengisinya begini Pak, begini. Saya tuntaskan semua. Dan ada satu jebakan kalimat, jika saya salah untuk mengisi, resiko besar saya tanggung. Karena dikatakan melalui pertanyaan itu, sudah pernah dideportasi. Dan pertanyaan itu memberikan jawaban ya dan tidak. Jika saya salah centang, resiko besar. Tapi bersama Tuhan, kita tenang. Jika Tuhan diam, apa yang mesti kita lakukan? Kita diam. Jangan banyak ngomong. Tetap percaya, nantikan Dia. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Supaya itu saudara terima, saudara tangkap. Ketika tahapan pertama ini sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Dan tahapan kedua kita akan melihat di ayat 23. Lalu murid-murid Tuhan datang dan meminta kepada Tuhan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perempuan ini minta tolong ke Tuhan sampai teriak-teriak. Seperti kita udah doa ke Tuhan, kita ngerang ke Tuhan, kita puasa. Bahkan ada yang berkata kepada saya tadi, udah nasar. Kan itu Alkitabiah Pak, sesuai firman. Betul. Tetapi kalau ada motivasi dirimu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalagi seperti berjudi. Maka kalau orang nabur dengan motivasi supaya diberkati 30 kali lipat. Kalau saya nabur 10.000, dapat 30 kali lipat 300.000. 60 kali lipat 600.000. Bahkan 100 kali lipat 1 juta. Lah kok enak kita? Tekor Tuhan saudara. Tuhan bukan seperti itu. Karena Tuhan justru mengajarkan, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Tetapi prakteknya hari-hari ini apa? Ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita selfie. Supaya kelihatan kita memberi. Makanya perlu kita bertobat, amin. Dan di saat wanita ini, nah, dia menghadapi tahapan kedua. Dan tahapan kedua itu adalah penolakan. Karena ketika tahapan pertama Yesus diam, tahapan yang kedua, murid-murid Tuhan itu datang, minta sama Tuhan, suruh wanita ini pergi. Karena mengikuti dengan berteriak-teriak. Dia mendapat penolakan. Dan ayat yang ke-24 juga dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika kita mendapat penolakan dalam kehidupan kita, seringkalinya kita itu enggak jengah, saudara. Kita enggak sok tenang. Dapat penolakan membuat kita itu pasti akan emosi dulu yang muncul.
Sedangkan penolakan itu selalu ada tujuan yang Tuhan beri. Karena Tuhan mengizinkan sebuah penolakan, Tuhan sedang berikan didikan. Karena didikan akan mendewasakan, akan manusia roh kita. Yang percaya katakan amin. Tanpa didikan membuat manusia roh kita itu kanak-kanak. Saudara mungkin ketika melihat saya, Bapak melayani enak Pak. Sepertinya. Dan saya katakan amin. Namun saya pun pernah ngalami, belum lama ini, penolakan. Di saat saya diminta untuk melayani mendoakan akan seseorang, saya berangkat dengan beberapa pengurus saya berangkat ke sana. Nyampe ke rumah daripada orang ini. Istrinya menyambut baik saudara. Masuk kita duduk. Kita diminta untuk mendoakan suaminya. Respon suaminya inilah yang benar-benar menguji hati. Di saat saya mengajak berbincang, saya puji dia karena memang realita, bukan saya mengada-ada. Tempat tinggalnya nyaman, lokasinya enak. Dan saya berkata rumahnya begitu menyenangkan, lokasinya di pinggir jalan, view kelihatan. Orangnya tidak menjawab sama sekali. Seperti seolah tadi Tuhan diam, tapi dia bukan Tuhan saudara. Dia diam, dan dia hanya responnya begini. Cuman begitu. Ketika engkau berbicara dan engkau diberi respon seperti ini, kira-kira bagaimana? Jujur aja jengkel ora? Jengkel. Tapi saya enggak itu. Saya enggak. Ngobrol lagi, saya terus membuka akan pembicaraan. Karena kalau saya tidak membuka pembicaraan, tidak akan ada komunikasi. Yang ada keep silent. Bukan silent is golden. Meneng-menengan tok, tidak ada omongan apa-apa. Hingga yang terakhir ketika saya bertanya, Bapak kerja di mana? Dan dia begini lagi. Saya itu barusan marah. Tanya itu sama mereka, menunjuk istrinya, menunjuk mertuanya. Kira-kira saudara ketika dijawab seperti itu bagaimana responmu? Kalau sumbumu pendek, langsung melutup, duer. Dan saya tetap tenang itu. Tetap tenang. Saya tutup pembicaraan, saya langsung berkata, sebelum saya tinggalkan akan rumah ini, izinkan saya untuk mendoakannya. Langsung saya doakan, kemudian saya berpamitan, kita melanjutkan pelayanan. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengalami penolakan seperti itu. Dan saya enggak marah. Bapak trauma? Enggak, saya bukan Marisa kok, trauma Marisa. Dan saya enggak marah, saya enggak kecewa. Santai wey. Saya alami itu. Saya alami. Dan perempuan Sirofenisia ini, ketika dia mengalami penolakan, dia enggak marah. Dia enggak pergi tinggalkan Tuhan. Tapi seberapa banyak orang, ketika mereka mengalami penolakan, mereka langsung meresponnya dengan amarah, emosi. Ketika Tuhan enggak jawab akan doamu, justru masalah ditambahi. Yang ada engkau tidak lagi Tuhan-Tuhanan, orang gerejon-gerejonan. Saya katakan itu bodoh. Karena engkau sedang meninggalkan akan mujizat. Karena mujizat selalu diawali dengan proses. Ujian selalu diawali dengan masalah. Tanpa ada masalah, mujizat tidak akan pernah terjadi. Masalah itu banyak hal, banyak faktor, hanya beda versinya. Hanya beda story-nya. Seperti hanya kalau saudara ingin terima mujizat kesembuhan dalam hidupmu. Hal yang perlu engkau alami dalam hidupmu, engkau terima adalah sakit. Kalau engkau sehat mau terima berkat kesembuhan, apa yang mau disembuhkan? Kantong saya Pak, kantong saya saku kurata. Dan saya mau katakan, kalau memang kantongmu sakit, engkau mau terima kesembuhan, Tuhan izinkan kan, kantongmu benar-benar rata, diratakan, dipres, dihabiskan. Masalah kan, baru alami mujizat. Gak bisa mujizat terjadi tanpa ada masalah. Tidak akan pernah ada. Tapi dengan masalah, mujizat baru terjadi.
Dan tahapan kedua ini cara menghadapinya seperti apa? Lihat ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ketika engkau alami penolakan dalam hidupmu, engkau jangan tinggalkan Tuhan. Justru semakin mendekat. Nyembah aja ke Tuhan. Karena penyembahan itu mengubah segala-galanya. Penyembahan itu wujud dari kerendahan hati kita. Dan saya mau katakan bahasa Jawa ini delosor, saudara. Delosor. Saudara tiarap ke Tuhan. Amin. Karena kalau engkau berdiri, engkau marah, engkau kecewa, bahkan engkau tinggalkan Tuhan dalam hidupmu, ujungnya akan mengenaskan. Engkau tidak alami pertolongan, dan orang yang meninggalkan Tuhan pasti akan binasa. Perempuan ini ketika mengalami penolakan, murid-murid Yesus minta supaya diusir. Tuhan pun berkata, bahwa aku diutus kepada domba-domba Israel. Karena perempuan Kanaan ini memang bukan orang Israel. Dia orang Siro-Fenisia. Siro-Fenisia satu daerah di antara Tirus dan Sidon. Dan ketika dia mengalami penolakan, justru dia semakin mendekat dan menyembah Tuhan. Sambil dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jika engkau alami penolakan inilah, di tahapan kedua, delosor ke Tuhan. Kau berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tanpa engkau, aku bukan apa-apa. Tanpa campur tanganmu, aku bukan siapa-siapa. Dan saudara akan lihat pertolongan daripada Tuhan turun dalam hidupmu. Di saat engkau tiarap sama Tuhan. Amin. Tahapan yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan baik-baik saudara. Tahapan yang ketiga ini merupakan tahapan yang sangat menantang dalam kehidupan kita, yaitu penghinaan. Ketika kita diomongin orang, bahkan kita dianjing-anjingkan. Engkau datang nih ke hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan berkata, ngapain minta didoakan kok anjing? Kira-kira marah enggak? Marah. Bahkan terkadang kita bisa langsung beranjak berdiri, kamu belum tahu ya siapa saya? Nah, yo jelas belum tahu. Kalau tahu ya gak akan tak hina. Toh. Tapi orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami akan supranatural. Karena supranatural sesuatu yang berharga dari Tuhan, turun melalui pengujian, melalui proses. Di saat perempuan Siro-Fenisia ini, dia masuk dalam tahapan yang ketiga, yaitu penghinaan. Dan Tuhan menghina bukan karena Tuhan tidak cinta, bukan. Tuhan sedang mau menguji hatinya. Terkadang ketika kita pun juga mengalami penghinaan, Tuhan sedang uji hatimu. Engkau bisa serendah apa dalam hidupmu? Engkau bisa merendah bagaimana? Karena seringkali kita itu meninggi. Dan apakah ketika engkau meninggi, engkau sudah tahan uji dalam hidupmu? Saya katakan tidak. Orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan. Dan salah satu orang yang dipuji sama Tuhan adalah perempuan Siro-Fenisia ini. Karena ketika masuk ke tahapan yang ketiga, penghinaan, Tuhan berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di ayat ke-27, perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Seberapa kita itu mau merendah akan diri kita di hadapan Tuhan. Dan itu sangat menentukan. Karena di saat kita merendah,
dan kita mengangkat tangan kepada surga, maka surga turun tangan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau engkau meninggi, engkau merasa dapat melakukan, mengerjakan dengan kekuatanmu, kemampuanmu, tanpa campur tangan Tuhan, engkau sedang melewatkan akan kuasa yang maha dahsyat dalam hidupmu. Dan resiko yang besar kembali akan kau alami. Wanita ini ketika dia ngalami akan penghinaan, dia enggak marah. Justru dengan kerendahan hatinya, dia berkata, benar Tuhan, gua anjing. Bisakah kita ketika ngalami akan perendahan seperti ini dalam hidup kita? Dan kita tidak marah. Ketika saya dulu proses awal pertobatan dalam kehidupan saya dihabiskan Tuhan semua yang saya punya, hanya tinggal yang nempel. Saudara bisa bayangkan yang nempel itu apa? Yang di dalam dan yang di luar. Yang di dalam ya anggota tubuh kan, yang di luar ya pakaian aja udah. Tidak ada yang lain. Rumah semua habis. Di saat Tuhan pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan, dan ketika hamba Tuhan ini mulai bawa didikan buat saya, dia berkata yang pertama, carilah Tuhanmu, carilah Tuhanmu. Beliau bukan orang Kristen loh, bukan hamba Tuhan Kristen. Tetapi tidak pernah juga membawa pakaiannya dia kepada saya untuk saya pakai, tidak. Dia berkata, carilah Tuhanmu. Proses yang saya jalani. Dan saya berkata, lah saya enggak bekerja Pak. Dan dia berkata, jangan. Carilah Tuhanmu, bertobat. Saya alami itu berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa bekerja. Di saat saya mulai sedikit membantah, saya berkata, lah kalau saya enggak kerja, bagaimana saya makan? Beliau berkata, jika burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi kamu. Nyatanya kamu bisa makan kan? Ya benar Pak, kalau di sini saya bisa makan. Kalau di luar saya nggak makan. Makanya beliau ngomong, ya makanya ke sini. Gampang toh. Dan benar, setiap hari saya ke sana mendengarkan nasihat, petuah semua. Dan di tengah malam saya selalu datang ke Tuhan. Saya tiarap ke Tuhan, saya minta ampun buat setiap kesalahan, dosa. Saya buka kepada Tuhan, saya jujur kepada Tuhan. Dan saya berserah kepada Dia. Jika saya masih diberi kesempatan hidup, dan biar hidup saya adalah Tuhan, bukan saya. Di saat saya memberikan bantahan, saya enggak kerja. Dan saya diomongin, sampean kuwi kayak cah bayi wae, dikuandani angel. Kan memang toh anak bayi kalau dikasih tahu kan angel. Susah. Karena apa? Dia hanya mau dimengerti. Ketika saya berkata, karena seringkali kan kita juga begitu. Di saat kita disuruh doa, lah kalau doa-doa melulu, lah kita nggak kerja, bagaimana kita mau makan? Cara Tuhan bukan cara kita. Mungkin kita berpikir 100 cara, tapi Tuhan dapat memberikan engkau 1001 cara. Itu Tuhan. Bahkan mungkin kau berkata, Pak, di depan saya sudah tidak ada jalan. Tapi di saat kau datang kepada Tuhan, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekalipun mentok, Tuhan sanggup buat jalan, karena Dia jalan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya ketika direndahkan seperti itu, saya gak marah itu. Dan membuat saya manut. Saya manut. Saya tidak memaki balik. Saya lakukan apa yang menjadi petua nasihat, saya lakukan semua. Hingga proses demi proses saya lewatin. Mengubahkan kehidupan saya. Beberapa waktu kemudian bertemu dengan salah satu hamba Tuhan yang hingga saat ini menjadi bapak rohani saya, yaitu Bapak Yeremia Sembi. Ketika didoakan beliau pada waktu awal juga beliau berkata begini, munafik. Kira-kira kalau saudara tak doakan di depan ini ya, tak katakan munafik, nesura, nesu. Padahal terkadang Tuhan ingin membawa akan hati kita dalam perendahan. Karena pada waktu didoakan itu ada 2 orang yang dikatakan munafik. Saya dan jemaat yang lain yang jauh lebih lama dari saya datang ke situ. Tetapi ketika saya dikatakan begitu, tetap datang terus itu. Orang yang satunya hilang, tidak pernah nampak lagi batang hidungnya sampai sekarang. Karena dia merasa harga dirinya tinggi dan saya tidak.
Saya cukup tahu diri ketika saya pulang apa yang saya lakukan. Sampai saya itu di depan cermin saudara, saya mengaca. Tuhan, jika aku bertobat, aku menyerahkan hidupku padamu. Apa yang kau lihat dalam hidupku yang masih kau pandang munafik. Dan aku mau berbenah. Ketika bertemu kembali didoakan udah beda itu. Tuhan melihat sikap hatimu. Tuhan pun melihat sikap hati perempuan Kanaan ini. Ketika dia dikatakan anjing dan dia marah, dia tidak akan terima akan mujizat Tuhan. Anaknya tetap menderita, anaknya tidak akan sembuh, dan Tuhan tidak akan puji dia. Engkau mau mengalami terobosan, engkau mau mengalami pertolongan Tuhan. Kalau engkau ketika masuk dalam tahapan ketiga ini, dan engkau tidak bisa melewatinya, engkau bahkan marah, memaki, engkau merasa harga dirimu tinggi, dan engkau akan rugi sendiri. Saya mengalami proses demi proses dalam hidup saya, dan saya nikmatin kok. Makanya saya kemarin ngobrol dengan istri saya ketika kita berbincang sharing itu quality time dalam hidup kami. Quality time kami seringkali hanya ditemani dengan secangkir kopi. Saya nggak iklan, saya nggak nyebut merek soalnya. Dan saya berkata, semakin usia kita bertambah, satu hal yang kita butuhkan itu cuma ketenangan dalam hidup. Tidak mau pergolaan, tidak mau gejolak. Dan ketenangan hanya ada dalam Yesus, tidak ada yang lain. Kalau orang dunia berkata, wis tuwa, golek dalan sing padang. Karena hanya pada Tuhan, jalan yang terang itu ada. Tanpa Yesus tidak mungkin. Dan saya berkata kepada istri saya nggak peduli orang mau ngomongin saya apa. Karena hidup saya ditentukan bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Orang ngomongin hanya sebatas mulutnya. Tetapi jika Tuhan berkata menentukan akan jalan hidup bahkan destiny kita. Kita ngobrol tentang kehidupan. Supaya apa? Saling menguatkan. Saling menguatkan. Dan saya bicara sama istri saya begini, ketika dia menyampaikan akan keluhan dengan pekerjaan dan lain sebagainya, saya bilang, besok hari Minggu Tuhan suruh saya sampaikan tentang kuatkan imanmu, jangan menyerah. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau didik. Tetapi didikan ini Tuhan belum tampakkan tahapannya loh pertama. Nah, hanya Tuhan berkata seperti jalan yang menanjak. Berarti itu apa? Tahapan demi tahapannya tidak semakin mudah, semakin susah. Dan kita lihat 3 tahapan ini kok. Jika tahapan yang pertama kita akan menghadapi Tuhan yang diam. Yang kedua kita menghadapi akan penolakan. Dari Tuhan yang diam ke penolakan, itu gak mudah. Dari tahap yang kedua, kita masuk ke tahap yang ketiga. Penghinaan, udah ditolak, dihina lagi. Dia anjing-anjingkan lagi. Tetapi kalau kita itu mau merendah, serendah apa yang kita bisa, disitulah seperti perempuan Kanaan ini. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika, tidak nanti, tidak besok, tidak lusa, seketika anaknya sembuh. Dia melewati akan 3 tahapan ini saudara. Maka saya katakan 3 tahapan ini seringkali membuat kita itu memang gak tahan dalam kehidupan menjalani prosesnya. Seberapa banyak orang akhirnya kan murtad. Wis ora Tuhan aneh percuma. Ya terserah. Engkau memilih sedap-sedap ngeri atau engkau memilih Tuhan yang sepertinya ngeri-ngeri sedap. Amin. Saya ketika sharing dengan Bapak Gembala Saudara, dan di situ saya juga berkata dengan apa yang dia hadapi, seringkalinya juga dia menerima ngeri-ngeri sedap. Saya berkata kepada dia, nanti orang akan lihat sedapnya. Orang tidak akan tahu ngeri-ngerinya. Biar ngeri-ngeri itu menjadi bagian kita. Karena ketika iman, boleh terus kuat di hadapan Tuhan. Mempercayai akan segala sesuatu yang tidak kita lihat.
maka sungguhnya Tuhan sedang mengerjakan keajaiban dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kalau kita justru marah ketika kita dihina, itu akan membuat kehidupan kita tidak akan mengalami keajaiban Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anda bisa serendah apa? Merendahnya seperti apa? Dan Tuhan mau lihat hatimu. Tuhan mau lihat. Dalam pekerjaanmu, bisnismu, bahkan pelayananmu, bahkan rumah tanggamu. Karena terkadang rumah tangga itu seringkali terjadi keributan. Merasanya apa? Harga diri kita itu lebih. Ada 2 orang datang kepada saya, sepasang suami istri, usia mereka udah 60 tahun. Datang kepada saya dengan satu tujuan, mau cerai. Lalu saya bertanya kepada mereka. Saya tanya kepada salah satu terlebih dahulu, di saat saya ngomong sama suaminya, saya minta istrinya diam. Tapi dia bisa dengar apa yang saya tanyakan juga. Karena pertanyaan itu juga saya akan tanyakan kepada dia. Satu pertanyaan pertama saya tanyakan terlebih dahulu kepada suaminya. Tujuan kamu menikah apa? Dan suaminya berkata, mencari kebahagiaan toh Pak. Saya kan hidup legan, saya menikah kepingin mencari kebahagiaan. Apakah itu salah? Saya berkata, tidak. Namun tidak sepenuhnya itu benar. Kemudian saya bertanya kepada istrinya, dan dengan pertanyaan yang sama. Tujuanmu menikah apa? Istrinya pun berkata, dan perkataan yang sama dengan suaminya. Mencari kebahagiaan Pak. Apakah salah? Ya Mbak salah. Tetapi saya katakan tidak benar sepenuhnya. Karena di saat engkau suami dan istri mencari kebahagiaan, lalu yang buang kebahagiaan siapa? Yang memberi kebahagiaan siapa? Kan tidak ada toh. Akhirnya yang ada kalian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalian mencari kesalahan antar pasangan kalian. Karena apa? Tidak bisa memberi kebahagiaan. Tetapi kalian perlu tahu, usia kalian tidak lagi muda. Kalian harus mengerti tujuan dalam sebuah pernikahan. Bukan mencari kebahagiaan. Karena ketika kau mencari, engkau tidak akan pernah mendapatkan. Namun tujuan di dalam pernikahan itu adalah memberikan kebahagiaan. Ketika engkau sedang memberikan kebahagiaan kepada pasanganmu, maka engkau akan menerimanya kembali. Itu hukum tabur tuai. Kau mau terima kebahagiaan, kau mau dapatkan kebahagiaan, berikan kebahagiaan. Maka apa yang kau beri, kamu terima. Amin. Melewati 3 tahapan yang tidak mudah. Tapi saya katakan juga tidak susah bagi orang yang mau. Tetapi kalau orang yang tidak mau, segampang apapun prosesnya, selalu dia akan berkata susah. Tapi sesulit apapun prosesnya, kalau orang mau, dia akan berkata gampang. Karena bagi saya hidup itu simple dan sederhana. Kau diberi cobaan sama Tuhan, cobain. Kau diberi kenikmatan sama Tuhan, nikmatin. Kau diberi sama Tuhan ujian, isi. Karena ketika kau sekolah, kau diberi ujian. Jika tidak kau isi, bagaimana kau naik kelas? Kau diberi ujian sama Tuhan, mau naik level, isi ujianmu. Karena hidup sukses itu butuh banyak proses, bukan banyak protes. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa pagi ini, saudara belajar untuk beradaptasi dengan Tuhan. Seperti perempuan Sirofenisia ini. Ketika saudara beradaptasi, saudara akan mengerti ada kalanya Tuhan diam. Jika Tuhan diam, ya saudara harus diam. Jangan berulah. Jangan mencari pertolongan manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan jika saudara mengalami penolakan, di tahap kedua ini, semakin cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Nyembah, delosor di depan kaki Tuhan. Dan jika saudara masuk di tahapan yang ketiga, penghinaan, belajar. Hatimu bisa serendah apa? Merendahnya
bisa seperti apa. Dan saya berdoa, biar pagi hari ini kuasa Tuhan turun dalam hidupmu, mengubahkan yang tidak mungkin jadi mungkin, bahkan yang sulit jadi mudah, yang mustahil jadi mungkin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari tutup Alkitabnya, saya undang semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Anda, silakan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan pejamkan matamu semua. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi ini. Oh narana mata kasih karana. Apapun pergulatan hidupmu, apapun masalah saudara, datang ke Yesus. Datang ke Yesus, datang ke Yesus hari ini. Anda saya beri waktu, doa. Naikkan doamu hari ini. Saya beri waktu 1-2 menit, lalu saya akan mulai berdoa buat saudara. Datang ke Yesus saudara, datang ke Yesus. Dan Bapa, hamba berdoa, berikan kami pagi ini open heaven, langit yang terbuka, surga yang terbuka di atas kami. Hamba mau hadapkan ya Bapa, anak-anakmu yang kau kasihi. Hamba sudah sampaikan akan pesanmu pagi ini. Dan sekarang hamba hadapkan mereka semua. Biar kerinduan hati mereka, doa mereka, hamba hadapkan kepadamu. Engkau dengar doa kami. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Dan turunkan blessing-Mu atas kami. Turunkan berkat-Mu atas kami. Turunkan kekuatan-Mu. Turunkan lawatan-Mu. Turunkan kuasa-Mu. Turunkan perkenanan-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada orang pulang dengan hati dan tangan yang kosong. Biar semua diisi dengan berkat yang terbaik dari Tuhan pagi ini. Apapun yang disentuh tangan kami di hari-hari mendatang, minggu-minggu mendatang, bahkan bulan-bulan ke depan, dibuat jadi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau luar biasa. Kami bersyukur Engkau sempurna. Dan berkat terbaik diberikan buat kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami pulang, dan biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dari Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami sekalian sampai selama-lamanya, dan meteraikan kami semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Korana marala masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar pagi ini apa yang Kau maukan jadi. Jadi. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Yes Lord. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Naikkan dengan segenap hatimu saudara. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati. Biar pujian ini naik di hadapan Tuhan seperti doamu. Alami perubahan, alami kuasa Tuhan, alami mujizat Allah sejak pagi ini. Terima. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara, buka mata sebentar. Ketika menaikkan pujian ini, jangan menaikkan dengan kebiasaan, tetapi naikkan dengan segenap hati. Biar melalui pujian ini, sesuatu yang kau angkat di hadapan Tuhan melalui hatimu seperti dupa yang harum. Dan biar pagi ini surga menyentuh hidupmu. Amin. Sehingga apa yang sepertinya tidak mungkin bagi engkau, mungkin bagi Tuhan. Amin. Yes. Bahkan apa yang sulit bagi engkau, dan Tuhan jadikan mudah. Amin. Angkat tangan kananmu. Naikkan kembali pujian ini dengan segenap hatimu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kau lihat setiap hati pagi ini Tuhan. Hamba minta anugerah-Mu turun. Hamba minta perkenan-Mu turun. Turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan. Jamah setiap hati, lawat setiap hidup umat-Mu, baik mereka yang onsite maupun mereka yang streaming, bahkan mereka yang melihat siaran ulang. Mereka juga terima. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lain. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.